ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rizdianawati, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Dalam video kali ini saya ingin mempraktikkan tugas modul 2.3 terkait aksi nyata supervisi akademik. Dalam supervisi akademik dapat melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Bagaimana nih keadaan Bu Nurul nih? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah juga. Oh iya Bu Nurul, sebelum kita melakukan supervisi akademik, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum Bu Nurul melakukan observasi, kita melakukan pra-observasi dulu ya Bu Nurul. Nah, di pra-observasi ini tujuannya adalah sebagai supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan. Kemudian tujuan sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar Bu Nurul lebih siap dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Nurul sudah siap nih, saya mau melakukan pra-observasi. Oke. Nah, dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Nurul yang saya ajukan kepada Bu Nurul. Di antaranya yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan dalam proses observasi nanti? Tujuan saya adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi tentang bangun datar. Peserta didik juga dapat mengenal bagian-bagian dari bangun datar, dan peserta didik dapat mendemonstrasikan bagian-bagian dari bangun datar yang sudah saya terangkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Nurul terkait materi matematika di kelas ya Bu, yaitu tentang bangun datar. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih Bu pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Pengembangan yang ingin saya capai agar peserta didik dapat memahami bagian-bagian dari bangun datar dan berkreasi serta aktif dalam pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, berarti mengutamakan keaktifan siswa ya Bu dalam proses pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas nanti. Oke, nah strategi apa sih Bu yang harus Ibu persiapkan untuk pengembangan yang Ibu capai nanti? Strategi yang akan saya persiapkan yaitu pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berinteraksi KSE. Model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Metode yang saya gunakan diantaranya membuat kelompok, berdiskusi, tanya jawab, siswa melakukan presentasi, dan memberikan LKPD. Kemudian media yang saya gunakan yaitu menggunakan saya dengan menyebarkan LKPD kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian buku matematika, penggaris, laptop, kertas origami, lem, dan karton. Oke, strategi yang disiapkan cukup banyak ya Bu. Nah, dari semua strategi, tujuan pembelajaran, dan juga pengembangan yang lagi dicapai, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan observasi? Insya Allah tanggal 10 Januari 2024. Oke, di kelas Ibu nanti ya. Oke, kita akan bertemu lagi di tanggal 10 Januari 2024 ya Bu. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu bersama PP saya untuk mengamati Ibu melakukan observasi di kelas Ibu terkait mata pelajaran matematika dalam materi bangun datar. Oke, sampai jumpa di kelas observasi ya Bu di tanggal 10 Januari 2024. Terima kasih ya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Bagaimana nih keadaan Bu Nurul nih? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah juga. Oh iya Bu Nurul, sebelum kita melakukan supervisi akademik,
ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya itu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum Bu Nurul melakukan observasi, kita melakukan praobservasi dulu ya Bu Nurul. Nah, di praobservasi ini tujuannya adalah sebagai supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan. Kemudian tujuan sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar Bu Nurul lebih siap dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Nurul sudah siap nih, saya mau melakukan praobservasi. Oke. Nah, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Nurul yang saya ajukan kepada Bu Nurul. Di antaranya yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan dalam proses observasi nanti? Tujuan saya adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi tentang bangun datar. Peserta didik juga dapat mengenal bagian-bagian dari bangun datar, dan peserta didik dapat mendemonstrasikan bagian-bagian dari bangun datar yang sudah saya terangkan. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Nurul terkait materi matematika di kelas ya Bu, yaitu tentang bangun datar. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih Bu pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Pengembangan yang ingin saya capai agar peserta didik dapat memahami bagian-bagian dari bangun datar dan berkreasi serta aktif dalam pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, berarti mengutamakan keaktifan siswa ya Bu dalam proses pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas nanti. Oke, nah strategi apa sih Bu yang harus Ibu persiapkan untuk pengembangan yang Ibu capai nanti? Strategi yang akan saya persiapkan yaitu pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berinteraksi KSE. Model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Metode yang saya gunakan diantaranya membuat kelompok, berdiskusi, tanya jawab, siswa melakukan presentasi, dan memberikan LKPD. Kemudian media yang saya gunakan yaitu saya dengan menyebarkan LKPD kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian buku matematika, penggaris, laptop, kertas origami, lem, dan karton. Oke, strategi yang disiapkan cukup banyak ya Bu. Nah, dari semua strategi, tujuan pembelajaran, dan juga pengembangan yang lagi dicapai. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan observasi? Insya Allah tanggal 10 Januari 2024. Oke, di kelas Ibu nanti ya. Oke, kita akan bertemu lagi di tanggal 10 Januari 2024 ya Bu. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu bersama PP saya untuk mengamati Ibu melakukan observasi di kelas Ibu terkait mata pelajaran matematika dalam materi bangun datar. Oke, sampai jumpa di kelas observasi ya Bu di tanggal 10 Januari 2024. Terima kasih ya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizdianawati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya bersama PP saya dan juga rekan kerja saya akan mewawancarai dan membahas tugas modul 2 ketiga terkait pasca observasi. Nah, selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Bu Sugi. Nah, pada hari ini saya ingin melakukan pasca observasi terkait kemarin Bu Nurul sudah masuk kelas ya Bu dan sudah saya observasi. Nah, Bu Nurul, kemarin saya lihat Bu Nurul pembelajarannya sudah bagus, terus kegiatan berdiferensiasinya sudah kelihatan nampak sesuai dengan bakat dan minat siswanya, dan juga strategi yang Bu Nurul lakukan juga sudah mulai nampak dan kelihatan di dalam kelas ya Bu. Kemudian hasil dari observasi yang Bu Nurul lakukan kemarin yang sudah saya pantau, proses pembelajarannya juga sangat baik dan juga memacu motivasi siswa untuk berkembang lebih bagus lagi, lebih maju ke depannya, dan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, terutama dalam pembelajaran matematika ya Bu kemarin ya Bu. Dan matematika yaitu menghitung luas bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Nah, setelah melakukan observasi kemarin, saya ingin melakukan refleksi ya Bu terkait pembelajaran itu kemarin. Nah, bagaimana nih Bu
perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin yang setelah saya observasi? Saya merasa anak-anak terlihat antusias, semangat ketika belajar, karena saya menggunakan metode pembelajaran dengan continuous learning, sehingga siswa yang tidak aktif ikut aktif, dan siswa yang aktif mengajak teman-temannya yang kurang. Jadi menggunakan strategi yang sudah ibu susun ya Bu. Oke. Nah, perasaan ibu kan sudah sangat bahagia ibu yang mengajar, kemudian sesuai dengan metode yang ibu lakukan. Nah, dari pembelajaran yang sudah ibu lakukan, strategi apa aja sih Bu yang selain ibu kemarin kembangkan ke depannya untuk lebih meningkatkan minat atau siswa ibu ke depannya lagi? Dengan menggunakan diferensiasi ya, karena disesuaikan dengan bakat, kemampuan, dan dengan anak. Di situ dari diferensiasi itu anak akan termotivasi dari yang misalnya tidak bisa, terus ternyata ada teman yang bisa, jadi saling melengkapi antara teman satu dengan teman yang lain. Berarti saling melengkapi ya Bu, menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus bagaimana nih Bu tindakan kelas nih Bu, aktivitas ibu nih, apakah kemarin siswa-siswa tertib, terus bagaimana mereka mendengarkan ibu saat menerangkan pembelajaran? Kalau namanya anak-anak pasti ada yang nggak tertibnya ya, tapi kita siasati dengan cara ice breaking. Jadi ice breaking itu sebenarnya untuk memusatkan perhatian anak-anak. Jadi dari yang tadinya tidak semangat jadi semangat. Jadi ada ice breaking ini, anak-anak jadi termotivasi. Tadinya yang buyar gitu ya, tiba-tiba ketika ada ice breaking anak-anak jadi fokus kembali. Berarti salah satu strategi juga ya Bu, menggunakan SDG yang menarik untuk media pembelajaran. Oke, nah keyakinan kelas kemarin ibu nih sudah ibu lakukan, apakah dapat memupuk atau menciptakan tindakan kelas yang lebih tertib atau lebih nyaman atau biasa-biasa saja? Itu juga salah satu adanya kesepakatan. Itu juga untuk menuju anak-anak bahwa apa yang sudah disepakati bersama itu jadi kesepakatan awal, dan di akhir dan anak-anak belajar dia mengingat bahwa ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Nah, untuk kedepannya nih Bu, strategi apa lagi nih yang akan ibu lakukan nih untuk mencapai pembelajaran ibu inginkan? Adanya jadi anak-anak yang memang aktif, biasanya itu anak-anak yang lumayan pintar ya. Jadi anak-anak yang pintar ini yang akan mengajarkan ke teman yang lainnya, atau ke sebaya ya, kalau berdasarkan ke sebaya itu mengajarkan teman yang belum bisa, daripada dia lari-larian ya anak yang aktif, kemudian berbagi ilmu dengan teman yang memang kurang atau yang belum bisa. Jadi memanfaatkan energi media, potensi media untuk berbagi dengan teman yang berarti dengan dengan mengutamakan seorang tutor sebaya ya Bu di kelas untuk membantu temannya untuk saling share, dan saling berkomunikasi, berbagi materi untuk pembelajaran. Daripada gangguin teman yang lain kan, mendingan kamu ajarin teman yang belum bisa, jadinya tenaganya bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat untuk teman yang masih kurang. Siap. Oke, Bu. Nah, dari kemarin pembelajaran, apakah ada siswa yang semuanya berhasil ataukah masih ada siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran Ibu lakukan? Dalam pembelajaran pasti ada ya, nggak 100% gitu ya berhasil, tapi itu juga untuk bahan acuan saya kalau misalnya yang nggak berhasilnya ini karena apa gitu. Jadi kita lihat juga sebabnya, mungkin karena dia memang kurang konsentrasi, atau memang dia juga lagi nggak mood. Kadang kan ada anak yang mood sama nggak mood belajar ya gitu. Itu aja sih. Dan ada memang juga anak yang boleh dikata maaf mungkin agak kurangnya, jadi kita mesti kasih pemahaman berulang. Berarti dengan mengulang pembelajaran ya Bu. Nah, selain itu juga ada nggak di sini Bu media-media atau bahan ajar lain yang akan Ibu lakukan di kemudian hari? Bahan ajarnya paling ya yang membuat dia semangat itu dengan permainan ya, permainan game-game dengan permainan game itu, jadi mereka memotivasi sambil belajar sambil bermain, itu memotivasi anak-anak juga. Kayak origami, gunting-gunting itu kan sebenarnya secara nggak langsung dia bermain juga tapi belajar juga.
rencana pengembangan diri apa lagi nih akan Ibu lakukan nih untuk mengembangkan potensi Ibu miliki? Pengembangan diri maksudnya ke anaknya ya. Ya anak-anak mungkin ya dengan kesepakatan itu, dengan speaking, dengan tur sebaya, terus anak-anak juga ya diharapkan juga sadar kalau dirinya memang belajar, datang untuk belajar bukan untuk bermain, dan dia menyadari kalau dirinya memang belajar bukan sekolah bukan untuk bermain. Jadi ketika dia sadar kalau dirinya ke sekolah untuk belajar, insya Allah dia menyadari kalau dia datang bukan untuk main tapi untuk belajar. Jadi anak-anak menyadari lah gitu. Terus Ibu Nurul ya, berarti banyak strategi baru yang akan dilakukan nanti di kemudian hari ya Bu ya, untuk proses pembelajaran Ibu untuk Pak Musa Ibu di kelas. Oke Bu Nurul, sepertinya observasi atau pasca observasi kita sampai sini dulu ya Bu Nurul. Ternyata banyak sekali yang saya dapatkan dari Bu Nurul nih kemajuan-kemajuannya. Semoga nanti jadi contoh dengan guru yang lain ya Bu Nurul. Di antara itu menggunakan ice breaking, terus games yang menarik, juga menjadikan murid itu tutor sebaya untuk temannya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Setelah pembelajaran yang kita lakukan, nah Bu Nurul berhak nih untuk memberikan nilai untuk diri Bu Nurul atas keberhasilan yang sudah Bu Nurul lakukan. Nah kira-kira nilai yang tepat nih untuk Bu Nurul dari nilai 1 sampai 10 rentang nilainya berapa? 9. Nah, kenapa harus angka 9 Bu? Ya karena saya merasa mencapai apa yang saya inginkan, yaitu mencapai tujuan dari pembelajaran ini. Kenapa enggak 10 Bu atau 100 poin? Ya karena kalau 10 saya merasa saya paling sempurna, karena saya belum sempurna. Satu, kedua masih ada beberapa siswa yang memang masih harus dibantu. Jadi kalau memang 100 semua siswa udah harus bisa semua, tapi ini ada beberapa yang masih belum bisa. Itu saya anggap belum bisa. Jadi nilainya Bu adalah 1 sampai 10 itu 90. Oh, ya, atau nggak 9 ya Bu ya, untuk penilaian diri Ibu sendiri. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Bu Nurul ya, supaya nilainya bisa 100 plus dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Sugi atas datangnya hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai